Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah afdal al-lughat wa ja'alaha kalimatan tutla bihal ayat. Wassalatu wassalamu ala man uzilat bi sunnatihi syubhat wad dhalalat. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian salat bering salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwata fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, alhamdulillah telah pertemukan kita di sini kembali pada pagi hari ini. Ya, Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah ya, mengkaji kitab ini sampai pada bab alamatul ism, tanda-tanda isim, yang mana ya kalimat dia dibangun oleh 3 jenis kata. Ya, kalimat dalam bahasa Arab dia dibangun oleh 3 jenis kata. Ya. Yang mana ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Yang mana 3 jenis kata ini bisa diketahui tanpa harus mengetahui maknanya, dengan cara melihat pada tanda-tandanya. Ya. Dia memiliki tanda khas tersendiri. Ya. Adapun isim kemarin memiliki berapa tanda? 4. Apa saja? Al-khafdu. Ya. Kemudian alif lam. Kemudian tanwin. Kemudian terakhir ya, atau didahului dimasuki oleh huruf-huruf khafat atau huruf jar. Barakallahu fikum. Tapi kalau begitu kita masuk pada pembahasan baru, alamatul fi'li. Ya, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Alamat ini bentuk ya isim jamaknya. Yang mana isim tunggalnya itu bermakna berbentuk alamatun. Ya, jadi mainnya enggak panjang, pendek. Dan ternyata marbutoh. Jadi bentuk tunggalnya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif berkata, pengarang kitab berkata, wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Dan fi'il diketahui dengan adanya qad. Ya. Sebelumnya arti fi'il apa? Kata kerja. Ya. Wal fi'lu, dan kata kerja bisa diketahui dengan didahului oleh qad. Qad artinya sungguh, ya. Wasin, apa arti sin? Si biasanya, sa. Saya qulu sufaha, saya qulu. Hah? Bukan. Sin artinya atau sa yang mendahului fi'il mudhari. Ini masuk pada fi'il mudhari biasanya. Artinya akan di waktu yang singkat. Jadi akannya itu misalnya nih, sa'aqulu, aku akan mengatakan. Ya. Itu untuk mengatakan sesuatu yang ingin dikatakan itu pada waktu yang singkat, bukan waktu yang lama. Waktu yang dekat. Ya. Kemudian saufa. Nah, saufa semakna dengan sin. Hanya saja kata para ulama, saufa ini bermakna akan yang di masa yang akan datangnya itu jauh. Ya, bukan pada waktu yang dekat, tapi waktu yang jauh. Wa saufa ta'lamun dalam Al-Qur'an, ya. Dan nanti kalian akan mengetahuinya. Dia kapan itu? Di akhirat. Azab Allah. Ya. Nanti kita akan dibawakan contoh-contoh barangkali oleh pengarang di dalam syarahnya nanti. Wa ta'i ta'nis sakinah. Kemudian yang keempat adalah tak ta'nis
sakinah. Ya. Taknis. Tak yang menandakan wanita. As-sakinah yang sukun. Ya, yang sukun. Nah, ini masuk kepada fiil madi nanti. Jadi nanti fiil dibagi menjadi tiga. Fiil mudhari, fiil madi, dan fiil amr. Sebelumnya sempat disinggung ya. Kalau fiil dibagi menjadi tiga. Fiil madi artinya kata kerja bentuk lampau. Fiil mudhari kata kerja bentuk sedang atau akan. Ya, sekarang atau akan. Kemudian fiil amr kata kerja bentuk perintah. Baik. Nah, ini tanda-tanda yang kalau kita dapati pada suatu kalimat, maka itu bisa dipastikan adalah isim. Isim atau fiil? Fiil. Untuk baik. Syarah. Silakan baca. Syarah. ووجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها Taqabbaluha. أقبلها عرفت أنها فعل وهي قد وهي حرف من معانيها التفسير تدخل على الماضي نحو قوله تعالى قد سمع الله وعلى المضارع نحو قوله قد يعلم الله. Cukup. Ya. Setelah pengarang menyebutkan ini tanda-tanda isim, kemudian pengarang mulai menyebutkan tanda-tanda fi'il. Ya. Fadzakara arba'a alamatin idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha 'arafta annaha fi'lun. Maka beliau pengarang menyebutkan 4 tanda daripada fi'il. Sebelumnya isim memiliki 4 tanda. Fi'il pun memiliki 4 tanda. Ya. Hanya saja pada isim kalau kita rinci tandanya itu kita tafsil, ya akan banyak tandanya. Pada arba'a alamatin, maka pengarang menyebutkan 4 tanda daripada fi'il. Berarti fi'il memiliki 4 tanda juga. Idza wajadta wahidatan minha, kalau engkau mendapatkan salah satu dari 4 tanda tersebut, fi kalimatin, pada satu kalimat, pada satu kata, ya. Aw ra'aita annaha taqbaluha, atau engkau melihat bahwasanya kalimat tersebut menerima salah satu daripada tanda fi'il. Tanda 4 tanda tadi. Arafta annaha fi'lun, maka engkau ketahui bahwasanya kalimat tersebut adalah fi'il. Dengan cukup mendapatkan atau mengetahui satu tandanya saja. Ya. Entah itu qad, sin, saufa, ta'nis sakinah. Ya. Dan wahia qad, ya. Yang pertama adalah qad, wahia harfun min ma'aniha at-tahqiq. Dan qad itu adalah huruf, ya. Berarti kalau ada huruf qad, kalimat di depannya pasti adalah fi'il, kata kerja. Ya. Min ma'aniha tahqiq, di antara maknanya adalah kepastian, ya, atau sungguh benar-benar, ya. Tadkhulu 'alal madi nahwu qoulihi ta'ala, dan qad ini masuk kepada fi'il madi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari. Adapun pada fi'il madi, contohnya pada surat Mujadalah atau Mujadilah. Qad sami'a Allah, sungguh seorang telah mendengarkan Allah. Qaulal lati, bukan seorang telah mendengarkan. Sungguh Allah benar-benar mendengarkan. Ya. Allah di sini kalau harakatnya di sini dhamma, ya, bukan fathah. Sungguh Allah telah benar-benar mendengar. Lanjutan ayatnya qaulal lati, ucapan seorang wanita. Ya. Nah, ini maknanya tahqiq, benar-benar. Ya. Sungguh. Ya. Wa 'alal madi, kemudian masuk kepada fi'il mudhari, ya, wa 'alal mudhari. Masuk kepada fi'il mudhari. Jadi qad ini bisa mendahului fi'il mudhari. Contohnya dalam firman Allah, qad ya'lamullah. Ya, sungguh Allah, bukan sungguh ya, maknanya bisa bermakna apa ini? Nah, ini bisa bermakna 2.
bisa bermakna dekat. Ya, bisa bermakna dekat atau terkadang kalau masuk kepada fiil mudhari. Ya. Taib. Qad aflahal mu'minun. Itu masuk pada fiil madi ya. Aflaha itu fiil madi. Taib. Kemudian jadi ini qad ini bisa masuk kepada fiil mudhari, masuk kepada fiil madi. Ya. Dan maknanya ya, tidak akan berbeda jauh, hanya penambahan sedikit keterangan. Ya. Tidak akan berbeda jauh daripada makna asli daripada kata kerjanya, fiilnya. Sami'a artinya apa? Mendengar. Ya'lamu, mengetahui. Ya. Telah atau sungguh-sungguh Allah benar-benar mendengar. Ya. Ya'lamu, ya. Allah mengetahui. Baik. Kita masuk pada tanda yang kedua. Wasinu wasaufa. Silakan baca. Wasis. والسين والسوف وهو حرف استقبال Hmm? يختصان يختصان Ikhtassani. يختصان بالفعل المضارع نحو قوله تعالى سأستغفر وقوله سوف أستغفر. Baik. Kemudian sin dan saufa. Ya. Sin artinya akan, saufa pun artinya akan. Hanya sejak akan yang di sini itu pada waktu yang dekat, adapun pada saufa akan yang pada waktu yang jauh. Ya. Dan terkadang pun saufa digunakan untuk pada waktu yang dekat. Ya. Ahyanan. Wahuma harfani. Harusnya ada nun di situ ya. Cuman karena di sini bersambung dengan hamzah wasal, nunnya dihilangkan. Dan keduanya dari sin dan saufa adalah huruf yang istiqbal, bermakna masa mendatang. Ya. Yakhtasuni bil fi'il mudhari. Dikhususkan hanya untuk masuk pada fi'il mudhari. Berarti sin dan saufa hanya bisa masuk kepada mudhari. Ya. Yakhtasuni. Hanya bisa masuk atau hanya terkhususkan. Ya. Yakhtasu ini dari kata ikhtasu, yakhtasu artinya khusus, menjadi terkhusus hanya untuk fi'il mudhari saja. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, sa'astaghfiru. Ya, benar-benar aku akan beristighfar. Sama qaulihi ta'ala, saufa astaghfiru. Aku akan beristighfar. Ini astaghfirul, astagfirullah. Aku mohon ampun. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasuki oleh sin, sa'astaghfiru, aku akan memohon ampun kepada Allah. Taib. Berarti kalau ada tanda sin dan saufa ini mendahului fi'il mudhari, maka kita akan ketahui bahwasanya itu adalah fi'il mudhari, ada suatu fi'il, kata kerja. Ada sin atau saufa mendahului suatu kalimat, maka kita akan ketahui bahwasanya kalimat tersebut adalah fi'il. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui itu apa namanya? Fi'il madi, fi'il mudhari. Ya. Itu harus belajar di ilmu sharaf. Ya mungkin untuk saat ini kita ketahui dulu maknanya. Ya. Simpelnya, fi'il madi itu biasanya terdiri dari 3 huruf. Ya. Jadi kalau 3 huruf kalimatnya itu sudah fi'il madi. Syaratnya harokat akhirnya tidak tanwin dan tidak dhammah, tidak kasrah. Pasti fathah kalau fi'il madi. Tidak ada harokat lain. Kecuali memang bersambung dengan beberapa pengecualiannya. Di antaranya mungkin ta, na, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau untuk pada dasar fi'il madinya itu hanya 3 huruf saja. Itu cara mudahnya. Adapun fi'il mudhari berarti lebih dari 3 huruf.
Nah, nanti pembahasan lebih tinggi lagi fi'il mudhari ada yang 4 huruf. Hanya saja perbedaannya itu pada harokat akhir. Biasanya yang 4 huruf itu kalau fi'il mudhari harokat akhirnya bisa dhammah dan bisa fathah atau sukun. Adapun fi'il madhi ya dia fathah terus. Ya. Nah, itu secara mendasar intinya fi'il madhi 3 huruf, fi'il mudhari 4 huruf. Seperti itu. Pada asalnya seperti itu. Nanti itu akan ada masuk ke pembahasan sorof pada sulasi mujarrad. Baik. Selanjutnya, Talib. Tafadhal bil qiraah. Silakan dibaca. تأنيث الساكنة Baik, ta'nis yang sukun. وهي حق يبدل Yadullu. يدل على أسند إليه الفعل Mu'annasun. Ya. مختصة Mukhtassatun. مختص- مختصة بالفعل الماضي وتصل Watattasilu. Watattasilu بالآخر bi akhir. نحو قوله تعالى قالت قالت نملة Baik. Dalam surat An-Naml itu ya. Tak ta'nis as-sakinah. Kemudian yang terakhir adalah tak ta'nis sakinah. Tak sukun. Wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu. Ya mu'annasun. Ya. Kemudian tak ta'nis sakinah dan dia adalah huruf yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annasun. Menunjukkan bahwasannya ya fi'il apapun yang disandarkan padanya tak ta'nis sakinah atau padanya ada tak ta'nis sakinah. Fi'il apapun itu. Maka fi'il tersebut bermakna mu'annas. Ya, mu'annas. Apa arti mu'annas? Wanita, perempuan. Wahya mukhtassatun dan dia dikhususkan jadi tak ta'nis sakinah ini hanya khusus menjadi tanda untuk pada fi'il madi saja. Wa tattasilu bi akhirih yang mana tak ta'nis sakinah ini disambungkan pada akhir fi'il madi atau bisa dijumpai pada fi'il madi pada huruf terakhirnya. Ini akan mengubah nanti harokat akhir fi'il madi yang saya katakan tadi pengecualian. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml, qalat namlatun ya ayyuhan namlah tudkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ya, maka pemimpin daripada semut itu mengatakan, wahai sekalian para semut, masuklah di sarang kalian, kalau tidak Sulaiman dan para tentaranya akan ya, menginjak kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar tentaranya Sulaiman tentaranya tidak menginjak kalian. Qalat namlatun, berarti namlah di sini ini jamak. Ya, bentuk mufradnya apa? Namlun ya. Surat An-Naml. Namlatun jamak, artinya para semua. Ya. Baik. Nah, mana fi'il madinya? Qalat. Ya, biasanya kita dapati kalimat qalat ini kalau tidak tak tanis qala. Ya, qala. Kalau tak tanis tidak mengubah harokat akhir fi'il madi ya. Qala. Ya, arti qala berkata banyak kita dapati dalam awal hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Umar, ya, qala Ibnu Abbas, qala ya, qala fulan. Seperti itu. Qalat, ya. Nah, kalau qala saja tidak ada tak sakinah berarti menandakan maknanya laki-laki. Seorang laki-laki telah berkata. Qalat, seorang wanita telah berkata. Baik. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'. Dan kita dapati bahwasannya ya sebagaimana disebutkan tanda-tanda fi'il itu ada 4.
wahidah mushtarikah bainal madi wal mudhari wa hiya qad. Salah satunya yaitu qad, itu bisa masuk kepada fi'il mudhari dan fi'il madi. Fi'il madi, fi'il mudhari. Wasnatani takhtassani bil mudhari wa huma sin wa saufa. Dan duanya lagi, sin dan saufa, itu hanya dikhususkan pada fi'il mudhari saja. Wa wahidatun mukhtassatun bil madi wa hiya ta'u ta'nis sakinah. Dan salah satunya hanya dikhususkan kepada fi'il madi saja. Ya. Berarti ada yang bisa masuk kepada fi'il madi dan mudhari, ada yang bisa masuk kepada, ada yang hanya khusus kepada fi'il mudhari, ada yang hanya khusus kepada fi'il madi. Seperti itu. Dua khusus eh, pada fi'il mudhari dan satu khusus pada fi'il madi. Satunya lagi bisa masuk pada keduanya. Baik. Sini pengarang memberikan faedah. Qad alamatun mushtarakatun bainal madi wa mushtarikatun ya bainal madi wal mudhari. Qad adalah tanda yang terikat atau masuk pada fi'il madi dan mudhari. Tadkhulu 'ala al-madi fatakunu li tahqiq. Kalau dia masuk kepada fi'il madi bermakna tahqiq. Ya, sungguh atau pembuktian. Ghaliban nahuna wa na'lamu anna qad sadaqtana. Ya. Dan kami mengetahui bahwasanya engkau benar-benar jujur kepada kami. Wa takunu li taqrib. Nahwu qad qamatis shalah atau bermakna dekat. Ya. Contohnya dalam qad qamatis shalah. Qama di situ fi'il madi. Ya. Dimasuki qad maknanya waktu salat sudah dekat, sudah sangat dekat, ya, sangat dekat. Sudah mau didirikan ini salatnya. Makanya ketika kita iqamah, qad qamatis shalah. Kemarin sempat saya tegur ya Pak Tio ya. Bukan qad qamatu, tapi qad qamati. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Baik. Artinya qaruba, ay qaruba, sudah bermakna dekat. Telah dekat. Qaruba artinya apa? Dekat. Baik. Qaruba qiyamuhu ada lanjutannya rupanya. Ay qaruba qiyamuha wa tadkhulu 'ala al-mudhari fatakunu litaqlil. Dan kalau masuk kepada fi'il mudhari maknanya entah itu sedikit, terkadang ya. Ghaliban ay taqlilu wuqu'il fi'li. Ay sangat sedikit terjadinya. Misalnya terkadang kita dapati kalimat itu qad yakunu. Artinya terkadang masuk kepada yakunu. Nahu al-kadhub qad yasduq. Ya, orang yang banyak berdusta terkadang dia jujur, tapi jujur itu sedikit. Ya. Makanya di sini menggunakan qad yasduq. Wa ta'ti li taktsir dan terkadang bermakna banyak. Contohnya nahu qad yajudul karim. Ya, orang yang karim itu benar-benar memiliki banyak kemuliaan, berbuat hal yang baik. Yajudu, jada yajudu itu artinya bagus. Memiliki perbuatan yang bagus, yang baik. Qad yajudul karim. Mulai tahqiq. Ya, bermakna ya, pembuktian atau penekanan atau maknanya apa? Bahasa Indonesia nih cocok ini. Tahqiq, pemastian ya, seperti itu. Wa huwa katsirun jiddan. Dan ini banyak kita dapati bermakna tahqiq. Ya. Fil Qur'anil Karim contohnya qad ya'lamullah. Allah itu benar-benar mengetahui atau Allah itu ya, sangat mengetahui. Baik, silakan lihat kata beliau pada Mughni Al-Labib dengan Rusbul Mabani, kemudian Adwaul Bayan. Ini kitab-kitab yang menerangkan tentang pembahasan yang dibawakan oleh pengarang tadi terkait faedah-faedahnya. Ya, kemudian syarah Kafrawi Alal Ajurumiyah, kemudian Hasyiah Abin Najah. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu ya,
Kita langsung masuk kepada tamrinnya. Tinggal 8 menit lagi kita selesai. Baik, silahkan baca soalnya. Anta ya Satrio. Tamrin. Bisa? Hah? Pak Siswanto. اقرأ السورة الكريمة التالية واستخرج منها 3 أفعال مع ذكر نوعها وعلامتها. Kalau dakar artinya kelamin laki-laki, Pak. Iya. Ma'adikri. Nah, ini bahaya ini kalau kita baca. Kita baca dakar ya, artinya itu. Ma'adikri nau'iha wa alamatiha. Baik. Bacalah surat di bawah ini, surat yang mulia di bawah ini atau yang akan datang, at-taliyah, wastakhrij minha, dan keluarkan darinya salah satu af'al, 3 fi'il, ma'a dzikri nau'iha. Jadi kita keluarkan 3 fi'il, ya, sebutkan satu fi'il bersama keterangan jenisnya. Jenisnya apa ya? Mudhari' kah atau madi? Wa alamatiha, dan tanda fi'ilnya. Apa tanda fi'ilnya? Seperti itu. Baik. Nomor 1. Mas Hanif. Contohnya itu. Ja'a madin. Contohnya ja'a nau'uhu madin. Alamatuhu kubuluhu ita'ni sakinah. Karena dia menerima ta'ni sakinah. Nah, selain daripada ja'a apa lagi? Nah, ini kita lewatkan saja ya. Ini tidak ada tandanya yang masuk ini. Ini untuk orang yang belajar ilmu sorof ini. Udah, kita lewatkan saja udah. Iya belum. Hah? Yang ada tandanya mana? Tidak ada. Ra'aita. Tidak ada juga. Ya. Berarti ini antara isyarat oleh pensyarah. Kalau belajar ilmu nahwu itu harus sudah punya sedikit bekal ilmu sorof. Iya, seperti itu. Tapi mungkin dari teman-teman apa yang online mungkin ada yang mau menjawab dari ikhwah atau bapak. Yadkhulu Yadkhulu, ini fi'il apa ini? bil mudhari'. Masya Allah, barakallahu fiik. Yadkhulu, apa arti yadkhulu? Mereka masuk. Ya, mereka masuk. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Dan engkau melihat para manusia, mereka masuk di dalam agama Allah. Afwajan. Afwajan bermakna jama'atan. Ya, berbarengan atau banyak-banyak. Ra'aita pun termasuk fi'il. Ya, fi'il madhi. Hanya saja karena di sini di awalnya pada ayat didahului oleh idza, fi'il madinya bermakna akan. Ini salah satu kaidah juga, kalau fi'il madi didahului oleh idza maknanya akan. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang atau akan datang pertolongan dari Allah. Ya. Tidak seperti kata orang-orang sebagian daripada kalangan Mu'tazilah mengatakan kalau hari kiamat telah terjadi, ya, karena Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah di situ menggunakan kalimat zulzila. Zulzila adalah fi'il madi majhul. Ya. Sehingga karena fi'il madi berarti sudah terjadi. Berarti ada lagi hari kiamat. Bukan dari orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang liberal, orang falsafah. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ini pun kalau kita baca faedah selanjutnya daripada faedah yang kita baca tadi, sama, ini bersangkutan dengan ilmu sorof juga. Ya, kita lewatkan saja. Ingat waktu tinggal 2 menit, ada pertanyaan? Sampai di sini kita ketahui ya, kalau fi'il memiliki 4 tanda. Ada qad, ya, sin dan saufa, kemudian ta ta'nis sakinah. Seperti itu. Jadi tanpa kita ketahui maknanya pun daripada kalimat tersebut, kalau kita lihat ada 4 tanda ini pada kalimat tersebut, maka bisa kita pastikan kalau itu adalah fi'il. Ya. Salah satunya saja masuk pada kalimat dari 4 tanda tadi, maka bisa kita pastikan kalau itu adalah fi'il, kata kerja. Entah itu fi'il mudhari, entah itu fi'il madhi. طيب واضح؟ ما في سؤال موجه إلينا؟ ما في؟ Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri ini. Tidak ada ya? Jelas ya? Baik. Itu saja barangkali pada hari ini. Ya, jelas alhamdulillah. Ya, bila ada yang ingin ditanyakan terkait makna kalimat, kosakata, ya, bisa kita diskusikan, ditanyakan di grup nantinya. Nah, itu saja barangkali pada hari ini kita akhiri dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Pak Tio itu ini Pak, bukan terjemahnya, tapi faedahnya lebih banyak. Oh, ada terjemahnya. Saya punya cetakan lama itu faedahnya jauh lebih banyak Pak. Ya. Yang baru malah sedikit. Silakan.